Salah satu kelebihan dari YFP yaitu dapat digunakan sebagai papan tulis digital. Caranya dengan menekan tombol atau menekan ikon papan tulis. Di sini tampilan dari papan tulis digital. Yang pertama ada palet samping kiri, palet tengah, dan palet kanan yang masing-masing memiliki fungsi. Papan tulis digital di YFP dapat digunakan dengan cara menggunakan jari tangan ataupun menggunakan stylus pen yang disediakan. Pada bagian sikat, Sobat SMP dapat memilih ketebalan ukuran tulisan ataupun warna yang dibutuhkan. Yuk kita coba. Ini untuk ketebalan tulisan dan di bagian kanan adalah warna yang dapat dipilih disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu dengan stabilo. Di bagian ini Sobat SMP dapat menggunakan papan tulis dengan menggunakan fitur stabilo. Selanjutnya, jika Sobat SMP ingin menghapus atau mengurangi kesalahan, dapat digunakan palet di bagian menghapus. Menghapus tulisan yang salah dapat digunakan dengan menggunakan tangan atau dengan beberapa pilihan lainnya. Ada dengan menggunakan penghapus lingkaran. Maka otomatis tulisan yang ada di dalam lingkaran akan terhapus. Atau dengan stylus pen, dengan jari tangan, atau dengan lingkaran. Kita geser menu ini. Layar bersih. Kita dapat menambahkan halaman maksimal 20 halaman pada papan tulis ini. Kita coba, kita klik menambahkan, maka otomatis papan tulis akan bertambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Sobat SMP. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya sampai maksimal 20 halaman. Pada palet bawah ada fitur memasukkan gambar. Kita klik ya. Di fitur memasukkan, kita dapat memilih apa saja data yang dapat dimasukkan ke dalam papan tulis. Boleh berupa foto atau grafik, tabel, catatan, alat, atau data yang berasal dari web dan papan tulis ganda. Kita coba satu persatu ya, mulai dari memasukkan foto dari galeri. Saat memasukkan foto dari galeri, kita klik gambarnya. Maka otomatis foto terinput ke dalam papan tulis. Kita bisa memperbesar dan memperkecil ukurannya. Selanjutnya, masih dalam palet memasukkan. Di sini kita dapat membuat grafik. Grafiknya dapat berupa lingkaran, oval, segitiga, ataupun kotak sesuai dengan kebutuhan. Kita coba ya. Selanjutnya, jika Sobat SMP membutuhkan gambar yang berasal dari website, Sobat SMP dapat memasukkan gambar tersebut melalui bagian pencarian web. Kita coba yuk. Kita klik bagian pencarian web, kemudian cari gambar yang dibutuhkan.
Saat ini saya akan mencari gambar kubus. Setelah gambarnya ditemukan, Sobat SMP dapat mengklik tangkapan layar. Sesuaikan dengan kebutuhan. Klik checklist, otomatis gambar dari web dapat tampil di papan tulis. Masih dengan gambar yang sama, ada satu fitur yaitu pengukuran dengan cara mengklik bagian alat. Di sini kita mau coba mengukur panjang suatu kubus yang ada pada gambar. Kita coba klik bagian masukkan, alat, kita pilih garis lurus, kita geser penggarisnya, sesuaikan dengan titik A ke B. Di sini sudah tampil ukuran panjang dari kubus, yaitu 31 cm. Di palet memasukkan, kita dapat menambahkan tabel. Kita klik bagian meja. Pada bagian ini, Sobat SMP dapat menambahkan kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan. Saat ini kita coba menambahkan 2 kolom dan 4 baris. Kita coba ya. Sudah tersedia. Di sini kita juga dapat mengubah latar belakang papan tulis dengan menekan pengaturan, kemudian ubah latar belakang. Bisa merubah latar belakang warna atau kisi sesuai dengan kebutuhan. Atau Sobat SMP dapat mengupload foto dengan cara klik foto. Kemudian contohnya adalah ini. Maka tampilannya akan berubah. Terdapat bagian papan tulis putih ganda. Di sini Sobat SMP dapat menggunakan papan tulis ini untuk berkolaborasi dengan siswa-siswanya di dalam kelas. Yuk saya contohkan. Nah, sebagai contoh papan tulis ganda ini, bagian kiri bisa kita tulis soal dari pertanyaan. Contohnya, kemudian di saat yang sama, siswa-siswa dapat menjawab soal di bagian kanan papan tulis. Kita coba ya. Dua fungsi ini akan memudahkan interaksi antara guru dan juga siswanya di dalam kelas. Selanjutnya, untuk merubah teks sesuai dengan ukuran dan karakter yang standar, kita bisa coba dengan menggunakan stylus pen dan menerapkan langkah-langkah berikut. Yuk. Pertama, di pengaturan, kemudian bagian setting penulisan, selanjutnya di transkripsi kata standar. Setelah oke, kita dapat menulis menggunakan stylus pen. Sebagai contoh, saya menulis Pangeran Diponegoro menggunakan stylus pen. Kemudian akan berubah menjadi karakter standar. Ketika kita mengaktifkan mode tulisan pena, maka ujung pena atau stylus pen dapat digunakan untuk menulis, jari tangan untuk memilih, dan tutup stylus pen untuk menghapus. Yuk sama-sama kita coba kembali. Kemudian kita coba hapus dengan menggunakan belakang stylus pen. Selanjutnya
Kita coba dengan menggunakan ujung jari untuk memilih kata-kata yang akan dipindahkan. Sobat SMP juga dapat menyimpan proyek dengan cara mengklik ekspor, kemudian klik menyimpan. File ini dapat di-rename dan perlu diingat bahwa format HWB hanya dapat dibuka di perangkat ini. Proyek ini juga dapat disimpan dalam format PDF dengan cara klik ekspor, ekspor PDF. Jangan lupa ganti nama sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik simpan. File sudah tersimpan di perangkat IFP ini.